Puji Tuhan, Shalom, selamat siang menjelang sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Samasi. Dan pada video kali ini teman-teman ya, rupanya ya soal tanggapan dari Ketua PGI yaitu Pendeta Gomar Gultom menjadi viral ya, menjadi bahan perbincangan karena katanya kenapa gitu ya, kenapa seorang ketua PGI ini baru muncul di akhir persidangan ya. Karena beliau tadi mengatakan di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa memang mereka menghargai keputusan dari hakim ya, tetapi itu sebenarnya keputusan berlebihan sehingga ada yang klaim bahwasanya ini PGI datang menjadi pahlawan untuk Ferdy Sambo, tapi kok nggak di kasusnya MKC beberapa waktu yang lalu. Dan selanjutnya teman-teman, kita langsung saja melihatnya lewat video yang satu ini. Ini dia, kita lihat bersama. Kita berbicara aja jujur ya. PGI pada saat kasus MKC saya terlibat langsung. Nggak ada suaranya tuh. Ya, jelas ya yang kita perjuangkan ini kan rentetannya kan Brigadir J ini. Rentetan dari MKC, dari Pak Kamarudinnya, Lai Martinnya kan menyambung ke Brigadir perjuangan keadilan itu kan di sana. PGI nggak ada suaranya. Dengan kasus yang sama, MKC dihukum 10 tahun. Ya, Yahya Walim 6 bulan itu kan perjuangan kita. Ya, saya pribadi waktu itu hampir frustrasi gitu ya. Walaupun saya mengalami tapi berjuang dengan kasus MKC. Bukan saya mau belain MKC-nya. Ya kan keadilannya. Ya kalau memang dia salah harus dibina, bukan dibinasakan. Nah, kan begitu. Itu tanggung jawab kita. MKC itu bukan jemaat saya. Pada kemana gembala-gembalanya? Ya, berjuangnya, nggak ada suaranya. Nah, kasus ini Brigadir J itu waktu itu MKC dikasih mimpi ada terang dari surga turun ke kepalanya Pak Kamarudin, diberitakan sama Ibu Watma, dan 2 minggu kemudian kejadian kasus Brigadir J. Artinya apa? Ya, itu disaksikan oleh Pak Kamarudin sendiri. Ya, agenda ilahi itu ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar dari rancangan kita. Terima kasih. Ya, terlalu kecil kasus MKC. Ada kasus ini besar yang Nah, jadi kembali lagi ini kasus yang luar biasa ya. Seluruh Indonesia dunia melihat. Ya, kita sedikit maju lagi ke kasus ini. Pada saat divonis matinya si Sambo, ya kita bersorak-sorai ya. Pada saat PC 20 tahun bersorak-sorai, maksudnya pejuang keadilan. Tetapi Pak Eliezer ya gegap gempita karena apa? Kalau kasus Sambo ini urusan pribadi keluarga Kapolri Brigjen. Tapi kalau kasus Eliezer itu nasional. Keadilan orang miskin, orang tertindas, orang hina, ya mendapatkan kemenangan di dalam perjuangan kita, ya. Nah itu kan secara garis besarnya. Nah kembali lagi perjuangan ini kalau mengadili kasus hukuman mati KUHP, yang memproposalkan KUHP mengenai hukuman mati itu adalah bekas Bapak angkatnya si Sambo. Ya, Jenderal ya. Kenapa isunya dimainkan sekarang? Ya kita tahu sejarahnya diviralkan. Ya, dari pertama kasus Sambo itu naik, jenderal-jenderal sudah melobi Pak Kamarudin, tidak tergoyangkan dengan berbagai macam cara. Ya, dengan kasus murahan, pelecehan dan segala itu kan kasus murahan, tapi ini konsumsi masyarakat sambil mengulur-ngulur win-win solution dengan bahkan dikatakan dengan jelas dari IPW
kalau Sambo dihukum mati, ada perang jenderal kata Pak Seno, ya buku hitam akan dikeluarkan. Nah, Kamal punya buku putih, isinya sama aja buku hitam, buku putih. Cuman kalau buku hitam untuk kejahatan, buku putih untuk kebaikan. Nah, sama aja isinya. Nah, itu kejadiannya. Dimasukkanlah KUHP ini. Kenapa sih bertepatan dengan kasusnya itu untuk meniadakan? Karena banyak kekhawatiran kalau tidak dihukum mati, ya kalau tidak dihukum mati katanya ya bisa keringanan, powernya masih ada dan lain sebagainya. Nah, berarti perjuangan kita belum selesai dalam hal ini. Saya dengar lagi tadi mengenai dari wakil dari PGI katanya. Sudah dari tahun 2015 kata PGI bersikap. Ini kita belum masuk ke dalam firman-Nya loh ya. Belum masuk ke dalam firman Tuhan. Ya kembali lagi. Nah, jadi tetapi kenapa gaungnya munculnya sekarang? Ya, itu dia, Pak. Ya, Pak Warubu bilang, ya kenapa di kasus-kasus ini baru muncul jadi soal pahlawan kesiangan, bagi saya pahlawan kesiangan gitu. Selama ini nggak nongol, tahu-tahu ada yang nongol begitu. Nah, itu kan membuat, karena terus terang aja banyak orang Kristen kecewa dengan PGI. Ya, dari kasusnya MKC, dari kasus pengadilan nggak ada. Dari semenjak kasus Brigadir J juga ada di tengah-tengah itu. Ya, kecewa orang Kristen. Ya, betul, penjahatnya orang Kristen. Ya, yang pahlawannya pun orang Kristen. Nah, jadi kembali lagi itu kan yang menjadi isunya. Kembali lagi Alkitab. Kita berbicara Alkitab. Ya, betul, perjanjian lama. Ya, perjanjian lama ada hukuman mati. Adakah di perjanjian baru hukuman mati? Nah, kembali lagi kan, apakah Tuhan Yesus itu berubah? Apa Alkitab itu berubah? Ya, berubahnya dari hukum menjadi kasih. Kalau ada penjahat pembunuh penjahat itu di sebelah Tuhan Yesus, dia berkata, jika engkau di Firdaus, ingatlah aku. Berarti ada pertobatannya. Betul nggak? Ya kalau nggak bertobat ya mau agamanya Kristen, mau kalungnya salib, tetap aja masuk neraka. Nah, ada nggak? Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia aja kita tidak melihat. Nah, yuk kita baca di Roma 13 deh. Kalau kita berbicara firman Tuhan nanti isu. Saya akan bacakan di Roma 13 ayatnya pasal yang Roma pasal 13 ayatnya yang keempat. Ya. Ini Rasul Paulus yang menulis. Karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya. Apakah murka Allah itu tidak ada di perjanjian baru? Kalau kita ini di zaman akhir zaman, kita setuju semua, in the end time the knowledge will increase. Pada hari akhir ya pengetahuan bertambah setengah menit aja. Manusia hidup 6.000 tahun. Ya, hanya 100 tahun kita tahu AC, kita tahu elektrik, transportasi. Hanya terakhir aja ini kita tahu komputer. Nah, dari 6.000 tahun manusia itu ini tanda akhir zaman. Kita tahulah, percaya mau Islam percaya mau kiamat ini. Nah, di akhir zaman kita berbicara akhir zaman itu mengerikan. Hari Tuhan itu gempa, perang, itu kata Yesus. Tapi ini Pak Tony, yang menjadi pertanyaannya sebenarnya kok tumbennya ini mereka baru bicara selama 6 bulan terakhir kemana? Ya itulah, itu kan malah jadi tanda tanya ya. Kita berbicara yang itu aja. Ada juga di tengah-tengah juga ada juga sedikit masuk lah. Angin-anginnya ya begitu. Angin-anginnya di perjalanan dari MKC sampai ke sini pun hampir banyak orang Kristen mengecam PGI ini, kecewa karena orang Kristennya nggak dibelain, ya. Nah itu di dalam pertanyaan itu. Jadi dari Alkitabnya pun ada, ya, di kitab Sefanya itu mengerikan murka Allah diadakan. Nah ini kan wakil daripada murka Allah, ya.
Nah, jadi kalau mau berbicara, saya bukan mengajak berdebat, ya. Bukan mengajak berdebat dengan PGI, tapi kan fokusnya di sini. Cuman saya tadi bawa dalam Alkitab juga, jangan dibilang di Perjanjian Baru juga hukuman mati itu tidak ada gitu ya, banyak konteksnya. Nah, ya ini kan yang munculnya ini udah dihukum mati, baru ngomong. Ya pertanyaan, kalau Sambo nggak dihukum mati kemarin, apa PGI akan muncul? Kan begitu juga, betul nggak? Nah itu kan membuat luka luka. Nah mengenai pribadi atau nggak pribadi ya, sedangkan urusan pribadi, dan kita ini di negara Kristen sendiri, di Amerika itu hukuman mati ada yang jelas-jelas yang dibangun dalam kekristenan ya, apalagi di Indonesia ini ya mayoritas orang Kristen. Nah sekarang saya jadi pahlawan kesiangan, kan jadi bahasanya pahlawan kesiangan bagi saya, betul nggak? Ya kalau berbicara hukum kan melebar nanti ke kiri dan ke kanan. Nah sekarang kenapa sekarang baru nongol dengan tidak setuju atau apa dan lain sebagainya? Karena argumen itu akan ada, bukan saya pribadi sendiri setuju atau nggak setuju secara pribadi ya. Secara pribadi saya akan membela keadilan mati-matian. Saya nggak kenal dengan MKC ya, banyak kerugian saya ya karena itu. Saya nggak kenal dengan MKC, hanya di YouTube aja ya, tapi wajib kita membela keadilan. Bagi pribadi saya nggak berani keadilan. Tuhan mana keadilan? Kalau saya diadili, saya masuk neraka Bawaru, karena saya orang jahat dulunya ya dong. Saya nggak berani menyatakan keadilan sama Tuhan. Untung Tuhan itu nggak adil, artinya Tuhan ada berbelas kasihan. Kalau Tuhan adil, saya diadili, saya masuk neraka. Tetapi untuk perjuangan ketidakadilan, kita akan berjuang untuk diri pribadi, enggak dengan arti kata ya. Kalau saya berbicara pribadi, saya berdoa untuk saya berdoa untuk Sambo bertobat ya, tapi jalani keadilan, jalanin gitu ya. Nah itu kan saya bukan hakimnya juga, dan saya nggak akan diangkat jadi hakim di Indonesia. Nah jadi jangan jadi pahlawan kesiangan lah ya bahasanya ya. Jangan jadi pahlawan. Kalau mau belain tuh banyak tuh orang Kristen yang harus dibela. PGI itu harus berdiri ya atas nama itu, membelain kalau ada umat yang nggak benar, dibina ya, jangan dibinasakan. Nah sekarang kalau urusannya Sambo duluan maju, kasus MKC nggak ada suaranya, bahkan banyak hal-hal yang bukan memberatkan gitu ya. Nah itu bukan kita minta dibelain MKC-nya, kalau dia salah kan ada kasih itu dong. Nah itu yang saya berbicara mengenai PGI. Nah jadi kembali lagi, tolong Pak PGI juga kalau mau fair lah, jangan kasusnya kamu jadi kan orang jadi negatif thinking, yang malu Anda juga ya dalam hal-hal ini, dalam kasus sensitif. Nah, betul nggak? Kalau memang bukan berarti saya pribadi juga setuju dengan hukuman mati ya. Kalau saya pribadi, Tuhan kalau Engkau mengampuni aku ya ampuni biar dia bertobat, tapi kan hukum harus dihadapin ya, ada peraturan hukum. Nah jadi kembali lagi mari kita juga bukan mengatakan saya pribadi setuju ya, tetapi ini adalah berbicara hukum. Nah, jadi kembali lagi, kalau jangan jadi pahlawan kesiangan lah ya, itu akan menambahkan sakit, menekan. Ini satu lagi nih, ada menarik. Ingat nggak Mawar Ibu di Aiman? Ya pada saat Pak Kamarudin keluar, Aiman langsung mengintro Pak Kamarudin keluar dari sidang. Ada 3 katanya isu baru mengenai sakit hati, katanya mengenai sakit hati itu ya. Satu, kenapa sakit hatinya? Karena menurut Pak Kamarudin itu pertama karena sakit hati Sambo itu banyak cantik-cantik dan si itu ngebongkar ke si istri, ke si PC. Itu yang pertama. Yang kedua, para ajudannya itu jealous sama siapa? Sama si Brigje. Karena dia dipercaya keuangan, bahkan dia itu dipercayakan untuk memberikan
perpuluhan-perpuluhan dan persembahan-persembahan kepada pendeta terkenal. Nah, lagi gini karena nah siapa itu pendeta terkenal? Ya, sorry Pak Kamarudin, saya tidak mengkultuskan dia. Apa yang dia omongin kejadian nanti, pasti ada buktinya. Siapa itu pendeta-pendeta terkenal? Apakah ada hubungannya dengan PGI juga nih? Ya, itu loh ada tuh Pak Kamarudin. Dengan jelas dikatakan. Karena siapa namanya? Si Joshua itu diberikan kuasa untuk ngasih perpuluhan-perpuluhan dan persembahan-persembahan, entah itu doa, dorongan amplop, ya, entah itu persembahan atau sogokan, walau alam, kepada pendeta-pendeta terkenal. Nah, di saat nah itu kan ada berhubungannya dengan ini. Ya, KUHP sendiri dimasukkan sekarang ini karena apa? Bersamaan dengan kasusnya. Sebelum-sebelumnya 9 Bali 9 dibunuhin, yang dibunuh itu, yang dihukum mati itu warga luar negeri. Ngeri. Nah, sekarang ini masalah intern berbarengan. Ada apa? Apakah ada gerakan di bawah tanah? Ya, apakah siapa ini pendeta-pendeta terkenal yang diberikan kepada oleh Brigadir Joshua perpuluhan dan persembahan kepada pendeta-pendeta terkenal. Nanti kita lihat, kita mau dengar dari Pak Kamarudin siapa pendeta-pendeta terkenal yang menerima perpuluhan dan persembahannya itu. Semuanya akan dibukakan. Tapi kembali lagi, ya memang persekutuan gereja-gereja Indonesia ya boleh dipertanyakan, ya dipertanyakan. Masalah ini kita nggak menuduh juga. Cuman ya pertanyaan besar, kasus MKC banyak pejuang keadilan kecewa dengan PGI. Ya, nah sekarang ini dia muncul sebagai pahlawan. Nah, tolong juga dibereskan di depan ini, jangan viral. No viral, no justice. Semuanya akan keluar, akan terbuka. Nah, itu aja dari saya, Pak Waruwu, ya. Jadi kembali lagi kita akan lihat semuanya akan terbuka. Ya, tapi kan itu membuat saya tidak enak tidur. Mau tidur jadi nggak tidur sebelum baca lihat Pak Waruwu. Wah, yang tidak setujunya PGI. Ya, betul. Bukan berarti saya pribadi juga setuju dengan hukuman mati. Cuman kan momen ini momen yang mencurigakan, jadi curigation kita. Ada apa di balik semua itu? Apakah betul. Pendeta-pendeta terkenal yang menerima doa itu Joshua makanya dibunuh. Itu jelas dari Pak Kamarudin. Coba lihat di Aiman menit ke-8 plus. Ya, menit ke-8 plus Aiman pada saat Pak Kamarudin mengatakan gitu. Nah, terus begitu juga kan ada 3 elemen harus meminta maaf kan? Itu Alkitabiah mengaku katanya, terus meminta maaf. Satu lagi apa tuh elemen yang ketiganya itu? Nah, kita pernah bahas juga di sini, ya. Yang pada bukan karena memang ini kan saya pendeta, bukan masalah pribadi saya kepahitan, ya. Waktu itu ada 2 GL, Gilbert Lumendong sama Gayus Lumban, ya, ada sama-sama GL. Waktu itu dia mengatakan disadapkan pasal Kuta Barat katanya. Ya, jika Bapak nggak tahu anak Bapak di Magelang itu bagaimana katanya. Di rumah Bapak taunya Pak Joshua itu baik. Banyak saksi katanya. Kalau saya nggak benar, saya siap menerima azab atau kutuk apa itu. Wah, sempat viral yang direkam itu. Tetapi kalau Bapak yang benar, sebaliknya. Wow. Itu langsung Pak Martin bilang, kok kayak hukum pocong? Ya, saya langsung berteriak, kita ini kasih karunia loh, ya nggak pakai hukuman lagi. Nah, tolong pendeta-pendeta tolong pendeta-pendeta ini kan nggak benar. Apakah dia itu akan meminta maaf juga GL ini? Ya, jadi begitu juga. Betul. Amnesti, saya juga bergerak dengan Amnesty International Amnesty, makanya saya mau bawa kasus ini ke International Amnesty, ya bukan pribadi, ya, menolak hukuman mati, ya kalau menolak ya dulu dong dan sebelumnya kan pertanyaan begitu aja, karena dengan hukuman mati banyak tuh yang dihukum mati. Bali 9 dihukum mati, ya Bali 9 itu tahu ya kasus narkoba itu, yang dihukum matinya orang Kristen. Apa PGI berdiri? Enggak. Apa PGI ada?
Andrew Chan itu orang Australia, warga negara Australia, bertobat. Wah, heboh KKR revival di mana-mana. Apa PGI ada berbicara jangan dihukum mati dong? Nggak ada tuh PGI. Kenapa Sambo dia jadi berdiri gitu? Oke, dari saya begitu juga ya. Jadi supaya PGI juga tolonglah. Kalau memang dia mau bersara anti hukuman mati, banyak yang dihukum mati, ya banyak. Nggak pernah nongol. Nah, sekarang kalau Sambo kenapa nongol? Kan itu aja pertanyaannya. Ya itu dari saya. Ya bukan berarti saya setuju, make clear. Bukan saya juga setuju, ya pribadi saya. Kembali lagi, kalau menolak siapa menolak? Itu siapa saya menolak. Kalau menolak kan udah ada against ya, beda ya. Ya. Setuju dan menolak beda loh. Ya. Betul. Memang benar itu Pak Tony ya, benar tadi ya. Kenapa baru ini udah mau selesai sebenarnya, udah mau selesai untuk tingkat PN Jaksel kan sudah selesai. Lalu tiba-tiba muncullah PGI. Ya, kalau misalnya tadinya PGI ini pernah berbicara sebelumnya terkait dengan ini kasus, saya pikir ya udahlah lumrah itu kan. Jadi karena dari awal sudah ikut ikut berkomentar, maka pada akhirnya mereka akan berbicara juga seperti Amnesty International kan jauh-jauh waktu. Mereka sudah bicara ketika ramai-ramai di awal-awal mengenai pasal 340. Mereka sudah langsung bicara. Ya, mereka sudah bicara, ada dalilnya jelas. Dan jadi tidak mengherankan kemudian kalau mereka mengatakan pada akhirnya tetap menolak. Karena dari awal sudah ikut bicara. Tapi kalau PGI dan kemudian ya, karena ini kan PGI ya, lembaga gereja. Ya, yang menjadi pertanyaan, pernah nggak lembaga ini kemudian ya sebelum berkomentar terkait dengan kasusnya Sambo ataupun vonis Sambo ini, pernah nggak ya mereka menyampaikan empati, simpati, bela sungkawa kepada keluarga dari Brigadir J. Karena saya melihatnya di dalam penjelasan PGI terkait dengan penolakan ini, saya melihatnya berarti ini mereka peduli. Ya, mereka peduli. Mereka peduli kepada Sambo, mungkin juga mereka peduli kepada keluarga Sambo dan segala macamnya. Ya, karena kan mereka bicaranya kan mengenai ketuhanan ya, nilai-nilai ketuhanan ini kan terlihat di dalam kita mengasihi sesama lah, pastinya kan ke sana adanya. Nah, makanya tadi saya mau bertanya nih, pernah nggak nih ya kalau teman-teman di live chat ada yang kemudian sudah mendapatkan kabar informasi bahwa pernah mereka berbela sungkawa kepada keluarga Brigadir J, ya udah berarti itu mungkin ini sikapnya mereka. Tadinya pun kalau misalnya Pak Pendeta Jember yang kalau misalnya dia yang berkomentar bahwa dia tidak setuju, saya pikir masih oke. Karena dia sudah pernah datang ke sana, ke Jambi kan. Ya, dia pernah datang, ada nilainya lah, ada nilai pembandingnya kan, dia pernah datang. Ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi kok ini PGI langsung ujuk-ujuk bikin kita kaget aja, Pak. Telat nggak tahu, jangan lagi kan akhirnya berasumsi negatif kan. Jangan ujuk-ujuk gitu kan, ujuk-ujuk. Apalagi ini kan kasus kan ramai sekali pembahasan terkait dengan amplop, doa-doa, gerakan bawah tanah. Ya, tiba-tiba muncul PGI jadinya, wah ini kenapa ya, ini gerakan apa? Jadinya kan memunculkan banyak asumsi ya, banyak dugaan dari masyarakat. Jadi itu memang yang kemudian cukup disayangkan juga nih dari PGI ya, kenapa tiba-tiba muncul. Oke teman-teman, dan itu aja video yang kita tadi sudah lihat bersama dari apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Tony Muhammad Bastaman dari Amerika. Semoga saja apa yang sudah saya sharekan video kali ini boleh menjadi informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.